A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita malam ini kita landasi dengan firman Allah, Surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 23. Surat Ar-Ra'du surat nan ketiga balik ayat 20 sampai 23 insyaallah. Kalaulah boleh kita kasih judulnya adalah Masuk Surga Sekeluarga. Apa judulnya, Bu? Masuk sarugo sekeluarga. Ndak surang-surang wak masuk sarugo, tapi samu-samu jo keluarga kita. Alangkah bahagianya kita ibu dan bapa saat nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang luar biasa nikmatnya, di tempat yang luar biasa istimewanya, bersama orang-orang yang kita cintai di atas dunia ini. Sebutlah itu istri kita, suami kita, anak kita, orang-orang yang memberi warna dalam hidup kita, yang kita perjuangkan hidupnya di atas dunia ini. Nanti awak dikumpulkan balik jurang-urang ko di Allah di dalam surga. Bahagia enggak? Bahagia. Alangkah kecewanya kita nanti kalau ada di antara mereka atau mungkin kita yang berpisah jalan dan berpisah tampik. Karena tampik di akhirat itu Allah hanya sediakan dua saja, tak bisa ditambah, tak bisa dikurangi. Cik namanya sarugo dan cik lain namanya neraka. Seperti yang pernah saya sampaikan kepada ibu dan bapa, Allah tidak pernah memaksa kita untuk masuk surganya dan juga tidak pernah memaksa kita untuk masuk nerakanya. Kita disuruh untuk memilih. Untuk memilih itu kita lah diagi akal. Kita sudah diagi dan dibekali dengan iman, dengan ad-din, supaya pilihan kita tepat. Ambo yakin dan percaya cito-cito kita adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk masuk satu keluarga ke dalam surga itu Allah buka peluang, Allah yang jelaskan. Nah, dalilnya adalah surat Ar-Ra'du ayat yang ke-23-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Nanti akan ada di dalam surga Adnan itu, kata Allah, orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, dari istri-istri mereka, dari anak-anak mereka. Jadi sekeluarga orangku nanti masuk ke dalam surga itu dan mereka kembali berkumpul di sana. Nah, tentu itu yang kita inginkan. Bagaimana suami kita, anak kita, istri kita, keluarga kita nanti dikumpulkan lagi oleh Allah dalam surga itu. Nah, bagaimana caranya? Caranya lah dibuat di Allah syaratnya. Syaratnya tu mulai dari ayat 20 sampai ayat 22. Ya. Ayat 20 sampai ayat 22. Dari ayat 20 sampai 22 itu setidak-tidaknya ada 6. Yang 6 ko mesti dilakukan secara berjamaah oleh satu keluarga itu. Kalau surang-surang yang mengarajokan, pasti di antara mereka akan berpisah tempat.
Kalau yang onom ko saja dikerjakan hanya oleh beberapa orang di atas rumah tangga itu, suaminya ngerojuan, bininya indak, pisah tempat. Suami istri ngerjakan, anak tidak, pisah tempat. Ya. Nah, tentu kita pingin tak pisah tempat. Maka pingin kita yang onom ko dikerajokan secara utuh oleh keluarga kita. Nah, kalau itu ada yang belum terjadi, kewajiban kita untuk mengajak mereka menepati yang enam ini dan melaksanakan yang onom ko. Ya, apa yang onom tu? Awak mulai satu persatu sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Di ayat 20 Allah katakan, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Syarat yang pertama kecil Allah Subhanahu wa taala, kita mesti menjadi orang-orang yang sanggup menepati janji dengan Allah. Dan kita memang takut untuk mengingkari janji itu. Saya ulangi. Syarat yang pertama adalah kita mesti menjadi orang-orang yang selalu berusaha untuk menepati janji dengan Allah. Apa janji kita jo Allah? Allah tahu tak sadun. Ya. Janji pertama kita dengan Allah di dalam rahim ibu kita masing-masing, sewaktu roh ditiupkan ke jasad kita, itulah jale ikrar kita dan janji kita dengan Allah. Apa janji kita? Awak akan mempertuhankan Allah. Kan itu kan? Yuk. Kita akan tetap menyembah Allah, menjadikan Allah itu sebagai Rabb kita. Itu janji awak. Dan itu mesti kita tepati. Kalau awak lari dari janji itu, lah batal. Ya. Nah, karena yang namanya Tuhan tidak hanya Allah. Nah, kalau sering awak dengar, awak sering awak baca, awak pelajari, tapi Tuhan yang hak itu memang Allah. Kalau Tuhan itu salah satu pengertiannya adalah sesuatu yang membuat awak patuh, awak tunduk, awak takut kainya, itulah Tuhan awak. Saja yang membuat awak patuh, saja yang membuat awak takut, saja yang membuat awak tunduk kainya, itulah Tuhan kita. Saat kita takut kepada sesuatu daripada takut kepada Allah, itu Tuhan awak. Saat seorang bini takut ke suaminya, tapi nyo takut ke suami itu bukan karena takut karena Allah, berarti suaminya itulah Tuhannya. Saat seorang bawahan takut kanduk samangnya ke bosnya, walaupun dia harus melanggar aturan Allah, tapi karena takut jo bosnya itulah Tuhannya saat itu. Saat seseorang lebih takut meninggalkan pekerjaannya daripada mentaati Allah, pekerjaannya itulah Tuhannya. Kok sawahnya, kok ladangnya, kok kantornya, kok poraknya, kok kodainya, itulah Tuhannya. Padahal kita sudah berikrar bahwa kita akan mempertuhankan Allah. Maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita takuti di atas dunia ini kecuali hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu takuti. Dan kita juga berjanji bahwa Allah itu akan kita tauhidkan, akan kita esakan. Kita tahu ayatnya, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tentu ibu dan bapa,
untuk mentauhidkan Allah, untuk menopei janji awak yang awak ikrarkan dalam rahim ibu kita masing-masing dulu, tidak mulus. Tidak mulus dong. Karena apa? Karena kita akan tetap digaduh oleh musuhnya Allah, dan musuh kita selaku orang yang bertauhid, siapa dia? Syaitan. Syaitan akan mengerahkan segala daya dan upayanya dan akan mempergunakan segala fasilitas yang ada di atas dunia ko, yang disebut dengan makhluk alamnya dari Allah Subhanahu wa taala ini, untuk menjadi Tuhan kita. Tidak tinggal diamnya. Maka sudah sering kita sampaikan, Allah mengingatkan kawa, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat apa bu? Surat Yasin. Allah mengingatkan kawa, oi anak cucu Adam, janganlah kalian sekali-sekali menjadi budak syaitan dah. Karena syaitan tu musuh yang nyata buat kalian. Nah, saat awak lagi budak di syaitan, pasti tidak lagi kita jadi budaknya Allah, pasti. Kalau awak tidak lagi jadi budak Allah, pasti kita sudah ingkari janji dengan Allah. Di bulan yang lalu, lagi ngaji wak bulan lalu lah, iya pak. Oh, bertukar gitu. Oh, ya lupa. Berarti 2 bulan yang lalu. Kita sampaikan ibu dan bapa, hati-hati. Sabalun awak dipabudak di syaitan itu untuk memindahkan cinta kita dari mencintai Allah. Pindah kayaknya awak diperangkuknya dulu. Lengik je awak perangkuknya yang paling manjur itu. Diawalinya dari yang kecil-kecil, dari yang sederhana-sederhana, tapi terkadang kita lupa bahwa itu perangkuk syaitan. Lama kelamaan kita akan diperbudaknya. Apa itu? Di antaranya adalah ditanamkannya dalam diri awak menganggap kecil amalan kecil, menganggap ketek dosa ketek. Kalau ada tertanam itu dalam diri awak, ini hanya amalan kecil, ini hanya sunnah, ini kan dosa kecil, maka tidak ada keinginannya untuk meninggalkan dosa kecil itu, dan tidak ada kemauannya untuk mengarojokan amalan-amalan kecil itu. Ingat bu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, la kabiratan ma'al istighfar. Tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan bertaubat. Tidak ada dosa yang godang. Tidak ada dosa yang besar kalau mau bertobat. Dan kita kok bukan orang-orang yang suci. Awak adalah orang-orang yang berdosa. Mungkin saja yang sedang mengecek kalau lebih godang dosanya daripada ibu-ibu je apa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Maka dosa itu tidak akan ada yang besar kalau kita mau bertobat. Ya. Sehingga Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum sayiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Sia saja di antara kalian nalai namu bertobat dan mau meninggalkan dosa-dosa besar, saya akan ampuni dosa-dosa kecil kalian. Jelas janji Allah. Tapi ingat, perangkok setan itu kata apa yang tertanam dalam diri kita? La saghiratan ma'al israr. Ndak ada dosa nan ketik do kalau dikarojon toruh manoruh. Saya ulangi bu, tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan
Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus menerus, sedikit demi sedikit, lamu-lamu akan jadi bukit. Dan setan tidak mau kita berhenti dari mengerjakan dosa kecil itu. Ada dosa ketek ko yang setiap hari rutin kita kerjakan, akhirnya dia besar. Dan itulah nanti yang akan membuat kita mengingkari janji dengan Allah. Contoh, mau sederhana saja Bu, yang sudah sering saya sampaikan, dan ini mesti kita dakwahkan terus. Minum sambil berdiri pakai tangan kiri, ini dosa besar atau dosa kecil? Dosa ketek. Dia tidak termasuk golongan dosa besar. Tapi apa yang terjadi? Ada orang yang menganggap enteng itu. Minumnya dengan tangan kiri sudah jadi kebiasaan, tidak bisa dirubah. Kecik setan anda ba, do kan galenya na dipociannya. Ndak airnya do. Kalau airnya pocian ko iyalah masuk ke dalam orang awak, masuk dalam lambung awak. Anyo galenya nyo. Ndak do sentuh ge airnya do. Banyaknya bisian kawak. Ya. Padahal kata Rasulullah, siapa yang minum dengan tangan kiri, makan dengan tangan kiri, apalagi sambil berdiri atau lagi sambil berjalan-jalan, dia makan dan minum bersama syaitan. Atio ariwa makan jo minum bersama syaitan. Nah, balik tu. Itulah banyak syaitan juga. Tapi ambo yakin jemaah ambo, ibu-ibu jo bapak, ndak ada yang makan jo minum jo tangan kiri lagi. Kecuali yang diberikan rukhsah. Tangan kanannya tidak bisa megang gelas, tangan kanannya diamputasi. Nah, itu lain persoalannya. Ya kan Bu? Iya. Tapi kalau tangan kanan ini masih kuat, kita minum dengan tangan kiri, itu kebiasaan saja bagi orang. Sambil berdiri di mana-mana. Makan jo sendok jo garpu, nasinya naik jo tangan kanan, lauknya naik jo tangan kiri. Nasinya dimakan bersama malaikat, lauknya makan jo setan. Apa? Yang bertiga makan jadi. Betul tidak? Betul. Maka ada orang yang terbiasa walaupun baralik, makanya tidak mau makan jo sendok jo garpu tu. Kok iyo jo sendok saya makan. Saya pernah pelatihan dulu Bu, dipaksa makan dengan ini waktu saya mahasiswa. Kamu makan harus dengan sendok dengan garpu, ndak aja. Kenapa tidak? Sendok jo garpu kon talabara masuk mulut orang tu. Nah niko ndak pernah masuk mulut orang tu. Masuk mulut embus orang. Dan di ujung-ujung jari ini tersimpan vitamin gizi, ya kan, obat, ya kan Bu. Jadi saat ada orang yang makan sudah makannya jiliknya mau digoneko, kadang-kadang dicacik lu di orang, padahal itu adalah untuk kesehatan. Mangalo dijilik-jilik itu betul salah kebasul ya. Di situ tersimpan kesehatan. Iya kan? Ada orang yang mencimain itu. Padahal itu sunnah Rasul. Ya kan? Banyak kita saksikan ibu dan bapak makan dan minum ini saja, yang bukan dosa besar cara memakan dan cara meminumnya. Kalau cara mendapatkannya atau zatnya, itu ya ada yang godang dosanya. Tapi kalau cara memakannya, cara meminumnya, itu dia tidak tergolong dosa besar. Tapi kalau sudah terus menerus kita lakukan, dia akan menjadi besar. Maka saatnya kita mengajak keluarga kita, anak kita, cucu kita, istri kita, suami kita, yang bisa kita ajak, yuk makan dengan tangan kanan. Kita dakwahkan itu terus, karena itu dianggap sepele.
Jadi syaitan itu berusaha bagaimana dosa-dosa kecil ini kita korojon torih. Tak mau berhenti dia. Maka kita diperangkapnya. Maka apa yang harus kita lakukan? Pertama yang mesti kita lakukan untuk melawan perangkap setan dan pingin dia memalingkan awak dari mentaati Allah, menepati janji kita dengan Allah. Dan pertama yang harus kita lakukan itu adalah yazidu bitta'ah. Pertahankan dan tingkatkan ketaatan. Tidak ketolok di setan. Jangan jalan di tempat ketaatan kita kepada Allah. Tingkatkan terus. Yang belum terbiasa solat sunnah, solat malam, dicuba-cuba, gak sekali sebulan. Tapi yang mau yakin jemaah ini dosa itu besar. Orang yang sudah kecanduan solat malam ini, bu, kalaulah kecanduannya ya terasa nikmat solat malam. Ya kan? Ada orang kadang-kadang ibu dan bapak, mudah-mudahan tidak kita. Kalau iyo kita rubah. Tengah malam nyo ta jago ta sinta, nyo ta sasak ke belakang. Poinya ke belakang tu. Manjalang ke belakang tu di ta sosak godang matonyo. Lah sudah lah peta sasaknya, mulai matonyo balik. Nyo cali hari lah pukul 2. Mestinya waktu itu dia bisa melakukan qiyamul lail, tapi sampai lalu lebih merindukan dia daripada tempat sujud. Alawan tu. Lah dijagonya wak di Allah tengah malam tu poi ke belakang ha. Ada kesempatan untuk solat malam. Lawan itu syaitan. Jangan mengeringkangnya juga wak. Bagaimana lawannya? Ayo ambil wudu, solat. Ambo waktu-waktu sekolah dulu lah di pondok ambo sekolah bu mau dituju. Lah di pondok pesantren. Ya. Hanya di pesantren ambo tu dulu ada solat qiyamul lail ko yang memang terjadwal tapi di jagoan. Ya kan? Ada yang nindak karena alat jago wak pukul 2 pukul 3 tu. Pai wak kabak ka WC. Ya, WC dia kayak bersaji lah. WC asrama mu tu. Sudah itu lari balik ke dalam kamar. Padahal kesempatan ada untuk qiyamul lail. Begitu hebatnya syaitan. Ya. Yazidu bitta'ah. Tingkatkan ketaatan. Saya baca buku ibu dan bapak. Mudah-mudahan ibu dan bapak juga sudah baca. Kalau belum silakan atau mungkin di Android awak atau mungkin dibeli. Buku itu adalah karangan Syekh Ali Jabir yang sudah menjadi warga negara Indonesia, yang sering tampil di TV One, ya bu. Beliau buku itu judulnya Amalan-amalan sederhana yang akan mengantarkan orang jadi husnul khotimah. Amalannya sederhana tapi bisa orang diantarkannya jadi husnul khotimah. Salah satunya yang sangat menarik saya baca ibu dan bapak, dan saya selama ini mengamalkan baru satu. Setelah saya baca ini luar biasa. Ya. Berwudu dan solat sunnah menjelang tidur. Nah, salamuko yang ambo amalkan baru baudu menjelang lalu solat sunnah. Ayo lu nado mu kerajuan sabalu nambo jauhku dulu. Mungkin ibu-ibu juga pak lah do ilmu waktu itu ya. Yang ambo pribadi juga pak. Ya. Yang ambo amalkan salamuko baru ambo bau dua menjelang tidur. Ternyata solat sunnah menjelang tidur. Beliau uraikan di situ, jangan dinamakan mau solat sunnah apa, mau solat sunnah taubat, mau solat sunnah apa, pokoknya solat sunnah menjelang tidur. Apa yang beliau sampaikan salah satunya? Kalau kita bau dua, lahir kita sudah bersih. Kalau kita sudah solat, batin kita sudah bersih insya Allah. Andaikan besok pagi kita lagi tidak diizinkan oleh Allah melihat matahari terbit, alamat tiwa.
Mudah-mudahan kita husnul khotimah karena lahir dan batin kita sudah bersih dan suci. Sejak membaca buku tubuh, Pak, kita cuba mengamalkan. Nya jadi donga saja dan bisa amalkan langsung. Tapi mengaji kamu gini, harus kita kalau harus ke muka gitu. Tiba ada jawab muka. Tapi kalau solatku kan tak perlu lagi pakai yang lain. Ya kan? Amalkan langsung. Ya. Yazidu bitta'ah. Biasanya mungkin puasa ya kok sekali sebulan, baru kini dicuba kok sekali seminggu, sekali 5 hari atau 2 kali ya, Senin Kamis ya. Kita coba-coba untuk menambah ketaatan kita. Ya. Lalu tambah ilmu. Itu pasti. Dengan bertambahnya ilmu kita, dengan kita mendongak, kita membaca, kita malie, dan insya Allah itu akan menambah ketaatan kita. Karena memang itu kata Rasulullah, al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu akan menghidupkan Islam dalam diri kita dan akan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibu dan bapa, awak diberi kekuatan oleh Allah dan keluarga kita untuk menepati janji ini dengan Allah. Jangan sampai kita diperbudak oleh syaitan, tapi kita pingin menjadi budak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ani'buduni haza siratum mustaqim. Jadilah kalian jadi budak-budakku, kata Allah, karena dengan menjadi budak Allah itu kita berada di jalan yang lurus, di jalan yang betul, di jalan yang benar. Satu syaratnya. Jadi tidak surang-surang wak jo keluarga kita. Ya, untuk menepati janji. Ayo kita saling mengingatkan, saling menasihati dalam keluarga itu supaya janji dengan Allah ini bisa kita tepati. Yang kedua, ayat 21. Walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala. Ternyata ibu dan bapa, syarat untuk masuk ke sarugo berikutnya tu setelah awak manopei janji jo Allah, iyo ndak boleh ditawar kironya untuk mampailoi hubungan jo manusia. Tetap urutan kedua Allah taruh. Ya. Dan orang-orang menyambungkan, orang-orang yang menghubungkan apa yang disuruh oleh Allah untuk menyambungkannya. Nah, ini para mufassir maksudnya adalah menyambungkan hablum minan nas. Menghubungkan hablum minan nas, mampajanianan karua, mampasalaseanan kusui, marakean alarata, mengumpuanan taserak-serak. Itu maka tuge orang mukmin yang mulia itu kece Allah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum. Orang mukmin tu badun sana tugasnya adalah mendamaikan saudaranya yang sedang berselisih. Inyo mampu jadi air di tengah kobaran api. Jangan sampai-sampai kita jadi pertama di tengah kecilnya api. Jadi minyak maksudnya. Kalau le minyak mani kok le nak ngelobang benar. Tapi kalau lah pertama nanti siraman saya ketek tak baik le. Boleh bensin pertama ya, pertalit. Kalau kita masih menjadi orang-orang yang menyiraman minyak, tidak menjadi orang-orang yang menjadi air di tengah kobaran api, aku newak syaratnya cik. Syarat untuk masuk sarugo.
Karena di ayat 25-nya kontan-kontan Allah jelaskan. Masih dalam surah Ar-Ra'd juga, ayat 25. Tapi tidak sampai ke sini, Bu. Ayat 25 dulu pernah kita sampaikan. Di ayat itu Allah jelaskan, sianan marusa hubungannya jo Allah, sianan marusa hubungannya jo manusia, tompeknya naroko. Baca surah Ar-Ra'd ayat 25. Nak kita uraikan. Jelas. Maka kita ibu dan bapak tunggu dulu berbahagia dan bangga dengan solat yang kita kerjakan, dengan puasa yang kita laksanakan, dengan zakat yang kita bayarkan, dengan haji yang kita tunaikan. Keperluan peresuturi bagaimana persoalan hablu minan nas kita. Ya. Apa persoalan hablu minan nas? Aikonan kawa urus toru. Baanyo semakin hari semakin elok, semakin rancak. Maka untuk menyelesaikan urusan dengan manusia ini, supaya kita semakin hari semakin baik hubungan kita dengan manusia, tidak ada jalan lain bagi awak do. Tundukkan hati, lembutkan hati. Jangan jadi orang yang anania, yang egois. Berilah maaf orang lain. Meminta atau tidak meminta dia, kita siap untuk memaafkan. Saat sulit bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, itu karena kita membenci orangnya. Tapi kalau kita membenci sifatnya, membenci parangainya nanda elok, membenci parangainya nanda botu, insya Allah mudah bagi kita untuk memaafkan mereka. 2 bulan yang lalu ambo sampaikan ibu dan bapa, syaitan tu dik licik. Iyo bona di pagodang-godangnya raso jojo awak ko kadun sanak dan saudara kita. Indak jo inyo aja wak jojo do, jo onda-ondanyo, jo totonyo, jo ayamnyo, jo kucingnya, jo poraknya, jo tobeknya, jo ladangnya. Kan iyo tu nak? Ndak ada orang siko nak do. Gimana tu lima ya? Togak ondanya, belanjonya di lopo tu togak ondanya situ. Nampak di beliau. Kau dapat jago mengalu siko ko. Jojo celi ondanya. Maka kita disuruh baca doa tori awak-awak nampan jojok ko bu panjojok mencoli orang ko mudah-mudahan tidak jemaah di sini. Baca doa. Pulang minantu orang wak jojo. Ya. Bertambah pintu ruko orang wak jojo. Naik padi orang wak jojo. Apa boleh tambah bini orang tambah jojo? Tambah jojo. Kereta api nama daki ongoknya nan susah. Doa apa nak dibaca dalam surah apa? Ini langsung Allah yang ngajarin doa supaya kita tidak jadi orang yang panjojok. Bukan Rasulullah yang mengajar, tapi langsung Allah. Supaya hati kau tidak pernah jojok kau orang. Surah Al-Hasar. Lihat kau nak kan? Lapik doa tu bu. Surah Al-Hasar, surah yang ke-59, ayat yang ke-10. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampuni dosa dan ya Allah, ampuni juga dosa saudara-saudara dan yang seiman ya Allah. Kok nyo ka jojok ka den, kok nyo manfina den, kok nyo pernah berkhianat, nyo pernah mandutoi, nyo pernah sakit hati ka den. Ya Allah, ampuni dosonya ya Allah. Kan tak ada doa tu ngecen, ya Allah, dan elok-eloknya ka den ampuni dosonya ya Allah. Yang penyapunya ka den ampuni dosonya ya Allah. Yang indak dosa, ndak ada doa. Lalu kata Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan
masalan lil ladzina amanu, ya Allah, jangan engkau jadikan rasa jojok di hati dan kepada saudara-saudara dan yang seiman, ya Allah. Jangan jojok jo dan mencoliknya, ya Allah. Kan ada orang kalau di syariat lawe bu, istilahnya tu babulu matu dan mencoliknya. Banyak ustaz. Iya matu ke babulu ke? Yo ndak tolok dia dah. Macam-macam lah. Ya itu memang setan nyuruh supaya awak jujur je saudara awak. Maka sering berulang-ulang kita sampaikan, tidak ada ruginya kita menjadi orang yang pemaaf dan tidak ada untungnya bagi kita orang yang pendendam. Tak ada untung kau. Maka mari kita buka hati kita lembutkan hati kita tundukkan hati kita supaya nomu memohkan orang lain. Kok meminta moonya kawak apa lain? Ndak memintanya kawak do awak mohon juga. Kecuali yang berkaitan dengan hutang piutang. Amehnan babungka, pitinan babilang, kainan balipe. Aku ndak bisa itu di muona, anda dosa ke awak. Awak kalau nyebutang kawak tu yo ndak awak muon do dosa tapi janjinya mungkin kawak tu awak muon, tapi nan hutangnya ndak dibayarnya kawak, yo ndak awak muon do. Habis itulah anda dosa ada. Tapi kalau awak muon juga itu habis sedonya Ustaz. Nak hutang-hutangnya lipu ndak dia ndak dibayarnya. Wah, itu lebih hebat. Kok ada nama dia itu Alhamdulillah. Kan waktu muai ka disolatkan tu disunahkan dari Rasulullah untuk menyampaikan sebelum disolatkan kan, segala hutang piutang almarhum almarhumah tidak ada lagi, lawak bebaskan. Ya, amin nambah bungka, piti nambah bilang, kain nambah lipek ndak dibebankan ke beliau oleh. Ya. Tapi nan hutang tu tetap dibayar. Nangka membayar tentu ahli waris. Itu yang berkaitan itu. Tapi kalau persoalan tersinggung, ya, atau persoalan pernah disakiti, mari kita buka hati kita lembutkan. Kita tidak pingin rugi. Awak lah ponik beribadah, awak tak pingin gara-gara iko nanti singgah di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awak tanaman dalam diri awak, indah ado awak musuh dah kecuali syaitan jo kawan-kawannya. Kalau orang beriman tak perlu awak musuhi.